membaca atau mengamalkan apa saja sebelum membangun satu bangunan yang baru, yang jelas tidak ada bacaan, doa atau amalan atau ritual khusus terkait dengan mendirikan bangunan atau rumah baru. Adapun ritual sesajen, ruatan ataupun acara-acara lainnya yang berbau kesyirikan, maka ini tidak dicontohkan sama sekali oleh Nabi SAW. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bagi setiap muslim ketika telah mendiami bangunan atau rumah yang baru. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kedua, ketika kita hendak memasuki rumah yang kita bangun, maka jangan lupa kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada daya maupun kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajin membaca Al-Qur'an dan ibadah ataupun amal soleh lainnya di rumah, terutama membaca surat Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Juga biasakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki bangunan yang baru. Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wala 'asha', wa idza dakhala falam yudhkarillaha 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit." Yang artinya, apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan bismillah ataupun salam ketika masuk rumah, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap di rumah ini. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca basmalah ketika menutup pintu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW memberikan banyak saran agar tidak terganggu dari ulah setan di dalam rumah. Nabi SAW salah satunya mengajarkan dalam sebuah hadis, wa aghliqul abwaba wadhkur ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Jadi tutuplah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika menutup pintu dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, berdoa ketika keluar rumah. Satu doa ketika keluar rumah ringkas, mudah dihafal, tapi fadilah atau khasiatnya sangat besar adalah doa Nabi SAW. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping amalan dan zikir tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar rumahnya dimasuki malaikat dan terhindar dari amalan atau perbuatan setan. Di antaranya adalah yaitu menjauhkan rumah Anda dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa seperti manusia atau hewan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Annal malaika la tadkhulu baitan fihi suratun."
sesungguhnya malaikat itu tidak akan memasuki rumah seseorang yang di dalamnya terdapat gambar makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, menjauhkan rumah Anda dari musik, alat-alat musik atau bunyi-bunyi musik. Banyak orang yang tidak sadar ternyata suara ini berbahaya. Nabi SAW menyebutnya mizmarus syaitan, yaitu seruling setan. Jadi musik ataupun lagu itu sebagai seruling setan. Nabi SAW mencontohkan salah satunya adalah lonceng. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fil jarasi mizmarus syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lonceng, ia adalah seruling setan. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, membersihkan rumah Anda dari setiap perbuatan-perbuatan dosa besar, obat-obatan atau kosmetik yang mengandung alkohol. Ada penghuni rumah yang tidak menjaga sholatnya, atau memakan riba, mencaci, menggibah, mencela para sahabat. Jauhkan dari rumah kita. Demikian juga acara-acara TV yang berbau kemungkaran, yang mengandung kesyirikan, pelanggaran terhadap syariat, sinetron-sinetron yang cabul dan lain sebagainya. Jauhkan dari rumah kita. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.